Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas akhir semester pada mata kuliah rangkaian listrik yang berjudul Rangkaian Power Amplifier Audio Mini dengan IC TDA 2030. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Amanda Fairuz Syahla dengan NPM 211063116003. Kemudian saya sendiri, Dimas Kisworo dengan NPM 211063116008. Kemudian ada Fitria Nurul Husna dengan NPM 211063116011. Di sini ada tabel of content ya, yang berisi 3. Yang pertama, apa itu power amplifier? Yang kedua, apa itu power amplifier OCL? Dan yang ketiga dan yang terakhir, power amplifier audio mini dengan IC TDA 2030. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu power amplifier. Power amplifier atau penguat daya adalah sebuah alat elektronik yang memperkuat sinyal masukan menjadi sinyal keluaran yang lebih besar. Power amplifier biasa digunakan dalam bidang audio untuk menguatkan sinyal suara yang berasal dari transducer seperti mikrofon atau optical pickup (CD). Power amplifier meningkatkan besaran arus dan tegangan sinyal masukan sehingga menghasilkan sinyal keluaran yang lebih besar, yang sering disebut dengan istilah gain. Power amplifier dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem audio, sistem komunikasi, sistem kontrol, ataupun sistem pengukuran. Power amplifier bertugas sebagai penguat akhir dari preamplifier menuju ke driver speaker. Nah, power amplifier terbagi menjadi 2 jenis, yaitu power amplifier dan integrated amplifier. Power amplifier adalah penguat akhir yang tidak disertai dengan tone control, yaitu volume, bass, dan treble. Sedangkan integrated amplifier adalah penguat akhir yang telah disertai dengan tone control. Prinsip kerja power amplifier adalah mengolah sinyal masukan dan meningkatkan besaran arus dan tegangan sinyal tersebut sehingga menjadi sinyal keluaran yang lebih besar. Sinyal masukan yang biasanya berupa sinyal audio AC diterima oleh power amplifier dan diolah oleh rangkaian elektronik di dalamnya. Setelah diproses, sinyal keluaran yang lebih besar ini kemudian dikirim ke speaker untuk diproduksi sebagai suara yang lebih kuat. Power amplifier bertugas sebagai penguat akhir dari preamplifier menuju driver speaker. Lebih jelasnya seperti penjelasan di bawah ini. Pertama, sinyal masukan diterima oleh power amplifier, kemudian sinyal masukan diolah oleh rangkaian elektronik dalam power amplifier, kemudian sinyal masukan diperkuat arus dan tegangannya sehingga menjadi sinyal keluaran yang lebih besar. Lalu sinyal dikirim ke speaker untuk diproduksi sebagai suara. Nah, meskipun begitu, power amplifier juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang bisa dilihat pada PowerPoint kami, kelebihannya yaitu dapat memperkuat sinyal masukan dengan tingkat yang tinggi, lalu dapat menghasilkan sinyal keluaran yang kuat dan jernih, dan juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi audio. Juga di sini ada kekurangannya ya. Yang pertama yaitu bisa menghasilkan distorsi suara jika terlalu overdrive, lalu membutuhkan daya listrik yang cukup besar, dan yang ketiga, harga yang cukup mahal untuk beberapa jenis yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Amanda Fairuz Syahla. Persilakan. Baik, terima kasih Dimas. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu power amplifier OCL adalah sejenis power amplifier yang tidak menggunakan kapasitor tambahan untuk menghubungkan rangkaian penguat dengan pengeras suara. Power amplifier OCL langsung menghubungkan output rangkaian power amplifier ke loudspeaker. Power amplifier OCL biasanya menggunakan catu daya simetris karena sering digunakan pada penguat daya amplitudo yang besar. Selain itu, power amplifier OCL dinilai memiliki output yang lebih aman atau lebih terjaga kualitasnya. Salah satu ujung keluaran beban
power amplifier ACL terhubung dengan CT transformator. CT transformator berfungsi sebagai sumber tegangan di titik simpul atau tengah dari gelombang suara yang dihasilkan, sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih besar dan ngebass dibanding yang lainnya. Berikut kelebihan dan kekurangan power amplifier ACL. Di sini terdapat kelebihan, yaitu memiliki respon frekuensi yang lebar, sehingga semua range frekuensi audio dapat direproduksi dengan baik. Yang kedua, dinilai memiliki output yang lebih aman atau lebih terjaga kualitasnya. Lalu yang ketiga, menghasilkan suara yang lebih besar dan ngebass dibanding yang lainnya. Lalu power amplifier ACL memiliki kekurangan. Apabila terjadi short circuit pada bagian akhir power amplifier, maka pengeras suara akan rusak. Di sini terdapat cara kerja power amplifier ACL. Sinyal masukan diterima oleh power amplifier ACL. Sinyal masukan diolah oleh rangkaian elektronik di dalam power amplifier ACL. Sinyal masukan diperkuat arus dan tegangannya sehingga menjadi sinyal keluaran yang lebih besar. Sinyal keluaran langsung dikirim ke pengeras suara tanpa menggunakan kapasitor tambahan. Pengeras suara menghasilkan suara berdasarkan sinyal keluaran yang diterimanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitria Nurul Husna. Baik, selanjutnya adalah overview. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perancangan sistem menggunakan software Proteus sebagai objek penelitian agar dapat dianalisa secara teoritis. Dan untuk objek yang dianalisis adalah sebuah penguat audio yang dapat menguatkan sebuah sinyal hingga sekitar 20 watt. Dan biasanya digunakan pada sound system. Jadi power amplifier audio mini adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk menguat ataupun mengubah sinyal audio yang memiliki daya yang kecil menjadi sinyal audio yang memiliki daya yang besar. Dan power amplifier audio ini biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal audio yang keluar dari sumber audio seperti pemutar, CD, MP3, player, ataupun smartphone, sehingga dapat diputar dengan lebih jelas dan keras melalui speaker. Dan menggunakan IC TDA2030 yang merupakan integrated circuit yang dapat digunakan sebagai power amplifier audio. Dan IC ini merupakan jenis power amplifier audio yang biasa digunakan untuk aplikasi mini karena ukurannya yang kecil dan harganya yang terjangkau. Dan selain itu, IC TDA2030 juga memiliki kinerja yang baik dalam mengubah sinyal audio dari daya yang kecil menjadi sebuah sinyal audio dengan daya yang besar. Dan oleh karena itu, IC TDA2030 sering digunakan untuk pembuatan power amplifier audio mini. Analisa secara teoritis, jadi kita akan membahas tentang power amplifier dengan IC TDA2030. Jadi dengan ganda, jadi itu VCC plus dan VCC min. Jadi besar tegangan ini maksimal besar 18 volt plus dan min 18 volt dengan besar daya maksimal yang mampu dihasilkan oleh IC TDA2030 yaitu sebesar 20 watt dengan kuat arus 1,1 ampere pada tegangan 18 volt. Jadi dengan tegangan suplai ganda akan didapatkan sebuah keuntungan. Yang pertama menjadi tanpa kapasitor atau disebut juga dengan OCL. Jadi ini membuat respon bass menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, level output menjadi lebih besar. Dan yang ketiga adalah referensi nol pada output menjadi lebih tepat karena ada keseimbangan antara fase positif dan negatifnya. Analisa secara teoritis bisa dilihat pada gambar, yaitu menggunakan IC TDA30, yaitu menggunakan dua IC. Jadi penguatan rangkaian power amplifier ini diletakkan oleh resistor 2, resistor 6, resistor 4, dan resistor 8 dengan perhitungan
diperoleh penguatan untuk IC TDA 2030 yang pertama itu sebesar 33,3 kali, dan untuk IC yang kedua itu diperoleh penguatan sebanyak atau sebesar 33,3 kali. Nah, karena kita menerapkan tegangan ganda, maka pada input, yaitu pada pin 3, cukup dibias ke ground dengan resistor 1, jadi sebesar 22K. Jadi tidak seperti pada rangkaian tegangan tunggal yang memerlukan bias setengah tegangan. Dan untuk kapasitor C2, C4, C6, dan C9 berfungsi sebagai filter tegangan, di mana kapasitor 4 dan kapasitor 6 itu berfungsi untuk menghilangkan ripple frekuensi rendah, sedangkan C2 dan kapasitor 9 itu menghilangkan ripple frekuensi tinggi. Jadi konfigurasi resistor 7 dan kapasitor 3 itu berfungsi untuk membuat noise ataupun gangguan frekuensi tinggi agar suara yang dihasilkan itu lebih jernih dan tidak mudah diosilasi. Jadi jalur input sinyal harus melewati kapasitor 1 agar tegangan DC maupun AC pada sinyal input yang datang tidak mempengaruhi bias pada pin 3 IC TDA 30. Jadi fungsi dari resistor 2 itu sendiri pada jalur input adalah sebagai bypass ataupun jembatan jalur input agar saat tidak ada sinyal pin input terhubung ke ground. Jadi membuat input menjadi 0 volt. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Dimas. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Teh Amanda dan Teh Fitria. Sekian mungkin dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.